Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa akan menemani saudara selama kurang lebih 10-20 menit ke depan, di mana kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di seri pendalaman Alkitab kali ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang kali ini akan memasuki perikop yang ke-33. Kali ini terambil dari Matius pasal yang ke-8 ayat 28 sampai dengan ayatnya yang ke-34 dengan judul perikop 2 orang yang kerasukan disembuhkan. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca nas firman Tuhan ini bersama-sama. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu, maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan setibanya di kota diceritakannya lah segala sesuatu, juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan Dia, mereka pun mendesak supaya Ia meninggalkan daerah mereka. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari nas pembacaan firman Tuhan tadi apa yang saudara dapatkan, saya percaya Bapak Ibu Saudara bisa mulai mempertimbangkan dan memikirkan bagaimana rasanya menjadi orang yang kerasukan setan. Satu pertanyaan di awal ialah, apakah saudara percaya dengan konsep kerasukan setan? Bagaimana pandangan saudara terhadap konsep kerasukan setan? Ada orang yang berkata, kerasukan setan itu ada kaitannya dengan fenomena medis dan kejiwaan. Tapi juga ada hal-hal yang masih belum bisa dimengerti, bahkan oleh dokter sekalipun. Ada fenomena yang tidak terjelaskan. Sehingga dalam hal ini, saya jauh lebih mempercayai apa kata firman Tuhan, saudara ya. Bahwa fenomena orang kerasukan setan itu memang ada. Dan memang adalah sebuah fakta yang tidak bisa dipungkiri terjadi di tengah-tengah kehidupan kita bahkan sampai hari ini. Sekalipun kita sudah ada di zaman modern ya, kita tidak bisa menutup mata kita bahwa masih banyak orang-orang yang mengalami kerasukan setan. Bahkan tidak hanya kerasukan setan, ada orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menjadi medium, perantara, di mana ia mengizinkan ada suatu roh, entah roh apapun itu, masuk ke dalam dirinya dan berbicara kepada orang yang hidup. Ada juga orang yang memiliki indera keenam, atau kata orang itu kemampuan indigo, sixth sense, untuk bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh manusia secara kasat mata. Hal-hal yang ada di dalam dunia roh. Nah, tetapi hal-hal yang bisa saudara lihat di dalam dunia roh sekalipun itu pun bisa banyak manipulasi dari roh jahat, saudara ya. Yang sekali lagi saya percayai paling utama ialah apa yang firman Tuhan katakan, bukan apa yang pikiran saya katakan. Nah, di masa itu saudara bisa membayangkan menjadi orang yang dirasuk oleh setan ya. 2 orang yang kerasukan setan ini, itu bukan suatu hal yang enak. Mereka dirasuk setan itu sama dengan tubuh mereka dikuasai sepenuhnya oleh roh jahat, oleh setan ini. Sehingga saudara bisa bayangkan mereka tidak bisa mengendalikan diri mereka. Mereka tidak bisa mengendalikan tubuh mereka untuk menyerang dan membahayakan orang lain.
orang pasti tidak akan menyukai mereka tentunya ya. Mereka akan dicap orang-orang jahat, dan orang-orang kebanyakan tidak diperbolehkan untuk melewati tempat itu karena bisa membahayakan nyawa mereka. Saya lantas bertanya-tanya, kalau seandainya Yesus tidak datang ke tempat itu, bagaimana nasib mereka? Saya percaya Tuhan menunjukkan kebenaran firman ini justru untuk menyatakan kepada setiap kita bahwa Tuhan itu rindu membebaskan saudara dari setiap keterikatan, bukan hanya dosa, tetapi ikatan dan belenggu dari kuasa roh jahat atau setan-setan, saudara. Kira-kira di zaman itu adakah rohaniwan? Banyak. Para imam adakah? Banyak. Ahli Taurat adakah? Banyak. Tapi kenapa mereka tidak bisa melepaskan? Kenapa mereka tidak bisa membebaskan orang yang kerasukan setan? Apakah mereka tidak memiliki kuasa untuk itu? Sehingga hanya Yesus yang bisa melepaskan dan membebaskan mereka. Saudara boleh baca kitab suci saudara mendapati bahwa pelayanan pengusiran setan atau eksorsisme itu paling banyak dilakukan di dalam era perjanjian baru, bahkan sampai hari ini. Sementara di perjanjian lama hampir tidak ada yang namanya praktik pengusiran setan, saudara. Kalaupun saudara pernah membaca, itu adalah kisah Daud sedang memainkan kecapinya, sehingga ketika ia mendengarkan permainan musik sehingga ketika Saul mendengarkan permainan musik dari Daud ya, ia merasa nyaman. Karena saya meyakini satu hal ya, Daud adalah pribadi yang suka bergaul dengan Tuhan. Dan ketika ia memainkan kecapinya, bukan soal kecapinya, tetapi Tuhan suka dekat dengan Daud. Daud berkenan di hadapan Tuhan. Dan ketika Tuhan hadir, hadiratnya ada, maka mana ada kuasa roh jahat atau setan-setan itu bisa tahan di dekat saudara ketika saudara dekat sama Tuhan. Dan syukurlah bagi kita umat perjanjian baru, seharusnya kita mensyukuri satu hal ini. Bahwa Tuhan tidak hanya ada di luar tubuh kita, tetapi ia ada di dalam kita, bersama-sama dengan kita. Ia adalah Immanuel, Tuhan beserta kita. Ada satu konsep yang saya pegang di sini ya. Ketika kita menikah, laki-laki dan perempuan bukan lagi dua, tetapi satu daging. Demikian juga ketika kita percaya kepada Yesus, kita bukan lagi dua roh yang berbeda, tetapi roh Tuhan menaungi roh manusia. Di mana firman Tuhan katakan, kita juga menjadi satu roh dengan Allah. Kalau kita menjadi satu roh dengan Tuhan, maka genaplah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, termasuk juga dilanjutkan oleh Rasul Paulus bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Kita ini adalah rumah kediaman Tuhan, lebih daripada gereja. Karena Roh Tuhan diam dalam hidup kita, menaungi kita, tinggal bersama kita. Mana bisa orang-orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus itu mengalami kerasukan? Tidak akan pernah bisa. Ya. Jadi apa yang terjadi dengan dua orang yang kerasukan setan tadi? Mereka menemui orang yang tepat. Sebenarnya Yesus yang menemui mereka. Karena Tuhan ingin membebaskan mereka. Tuhan ingin menunjukkan kepada kita, ia berkuasa untuk melepaskan setiap orang dari belenggu roh jahat dan kuasa kegelapan. Dan saat Tuhan berbicara kepada setan ya, saudara perhatikan, Tuhan berbicara kepada setan yang menguasai orang ini, kedua orang ini ya, mereka bernegosiasi. Mereka minta supaya diusir. Hanya Tuhan yang berkuasa untuk mengusir setan, saudaraku. Manusia tidak punya kuasa untuk itu. Sekalipun kita lihat di film-film ya, mulai dari film kungfu, film apa gitu tentang berhubungan dengan setan, sekali lagi manusia tidak berkuasa untuk mengusir setan. Setan cuma takluk kepada yang punya alam semesta ini, yakni Tuhan. Jadi sudah lihat di sini, mereka tahu bahwa mereka tidak akan pernah bisa sanggup berhadapan dengan Tuhan. Sehingga mereka minta, nego. Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Jadi sekali lagi pada waktu itu, entah babi itu dipelihara oleh orang Yahudi. Misalnya orang Yahudi ya, menurut hukum Musa ya memang tidak boleh memakan babi, saudaraku. Karena itu adalah makanan low kosher. Ya, tidak layak atau tidak patut untuk dimakan. Nah,
Tapi ada yang namanya peternak-peternak babi, karena waktu itu harga daging babi itu ya seperti sekarang, saudara ya. Saya ingat terakhir kali beli babi itu harganya masih 65.000 1 kilogram. Sekarang valuasinya mulai terbang tinggi, saudara-saudara ya. Jadi 130.000 per kilogram terakhir tahun 2023 ini ya. Jadi saudara bisa bayangkan harga seekor babi pada waktu di zaman Yesus itu ya, bisa jadi mahal sekali karena itu dibeli oleh orang-orang di luar Israel ya. Jadi mereka beternak babi bukan untuk dimakan, tapi untuk dijual kepada bangsa-bangsa lain ya. Bangsa-bangsa Goyim seperti itu ya. Orang-orang non-Yahudi ya. Termasuk mungkin juga para penjajah, dan mereka akan mendapatkan keuntungan yang besar. Jadi si setan minta supaya mereka diusir ke dalam babi-babi itu. Dan Yesus mengabulkan permintaan mereka. Sehingga babi-babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Nah, yang anehnya di sini, ketika Yesus sudah melepaskan mereka berdua dan mereka berdua pergi di kota dan menceritakan segala sesuatu, orang-orang di kota itu malah mendesak supaya Yesus pergi meninggalkan wilayah mereka. Ini lucu ya. Bukannya Tuhan diululukan, bukannya orang-orang itu merasa bersyukur, malah Tuhan tuh dianggap merugikan buat mereka, karena jelas ternak babi mereka banyak yang mati. Ada satu fakta di sini yang kita lihat juga ya. Dua orang ini ternyata dikuasai bukan hanya 1-2 setan, saudara ya. Kalau kita baca di ayat-ayat yang lain, ayat-ayat perbandingan ya dari Injil yang lain, saudara ya, setan itu mengatakan bahwa namanya adalah legion karena mereka banyak. Jadi bayangkan saudaraku, 2 orang ini dikuasai oleh setan yang bahkan berisi ribuan setan atau roh jahat, saudara ya. Nah, saya mau cerita sedikit ya tentang perjalanan pelayanan kami di dalam mengikuti Tuhan. Itu sebabnya juga saya tidak bisa menutup mata terhadap fakta mengenai yang namanya kerasukan. Di akhir tahun 99, saya tergabung di dalam sebuah pelayanan yang memang memfokuskan kepada pelayanan pelepasan, istilahnya. Kalau sekarang itu bahasa kerennya pelayanan eksorsisme, pengusiran setan seperti itu ya. Tapi pelepasan itu tidak hanya mengusir setan, tapi juga pelepasan itu ialah sebuah tempat di mana kita dituntun untuk mengakui semua dosa-dosa kita, termasuk kalau seandainya ada kontrak istilahnya dengan iblis, ikatan-ikatan masa lalu yang tidak kita sadari, itu namanya pelayanan pelepasan ya. Misalnya katakanlah orang tua kita ada mengikatkan perjanjian dengan roh-roh nenek moyang atau roh-roh jahat atau kuasa kegelapan, dan itu harus diputuskan supaya tidak ada kutuk yang diwariskan dalam hidup kita ya. Apalagi kalau misalnya orang-orang tua zaman dulu tuh ya, mereka bisa memiliki ilmu-ilmu kesaktian yang ada hubungannya dengan jimat, dengan mantra. Kalau dalam bahasa daerah kami dengan kaji-kaji seperti itu, yang bisa untuk membuat mereka kebal dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini tuh berbahaya, karena ini adalah kutuk yang bisa diturunkan kepada keturunan yang berikutnya. Itu makanya ada yang namanya pelayanan pelepasan, di mana setiap orang diajar atau dituntut untuk mengakui dosanya, kemudian mereka disuruh untuk mengakui segala ikatan-ikatan masa lalu. Pokoknya sampai clear, beres. Nah, kadang-kala di dalam pelayanan pelepasan itu bisa terjadi yang namanya seseorang itu tiba-tiba ia akan bermanifestasi. Ia akan mengalami yang namanya kerasukan. Atau setan atau roh jahat di dalam dirinya tuh kayak istilahnya seperti kita menyalakan sepeda motor ya. Tiba-tiba terignite seperti itu ya. Untuk bangkit ya. Dan menyatakan dirinya. Saya banyak kali lihat orang kesurupan, saudara ya, kerasukan setan itu. Yang perempuan, orang baik-baik, orang terpelajar, tiba-tiba ketika ia kerasukan setan, dia bisa menunjukkan tanda-tanda atau perilaku yang berbeda, bertolak belakang dari dirinya. Ya wanita, tapi kemudian ia mengeluarkan suara seperti laki-laki.
seperti bukan dirinya, seperti itu. Dan melihat orang meronta-ronta atau berperilaku seperti harimau, seperti ular, seperti bahkan maaf kata tertawa seperti kuntilanak, itu suatu fenomena yang banyak kami lihat di dalam pelayanan pelepasan, di dalam pelayanan juga mendoakan orang-orang sakit, saudara ya, seperti itu. Dan pelayanan ini kami lakukan dari sejak tahun 99, dari akhir tahun 90-an lah, sekitar 97, 98, 99 seperti itu, bersama Bapak rohani kami pada waktu itu yang sekarang sudah pulang ke rumah Bapak di sorga, di mana beliau banyak mengajarkan kami tentang pelayanan pelepasan, pelayanan kesembuhan ilahi seperti itulah. Karena Tuhan yang turut bekerja dalam hidup kita, saudara ya. Nah, jadi saya meyakini memang kerasukan itu adalah fenomena yang diakibatkan oleh setan yang menguasai seseorang, membelenggu dan mengontrol seseorang. Ada tingkatannya, saudaraku. Ada yang setengah sadar, ada yang full, ada yang sepenuhnya dikuasai, itu ada. Ya. Jadi pada waktu itu saking banyaknya pelayanan untuk melayani orang-orang yang kesurupan atau kerasukan setan. Kadang dalam satu hari itu bisa ada 4-5 kali telepon, di mana orang di mana-mana tuh minta dilayani, datang ke rumah seperti itu ya. Karena waktu itu pelayanan kita adalah pelayanan media, di mana kita siaran radio rohani, kemudian juga kita melayani untuk mendoakan orang-orang sakit, orang-orang yang minta doakan di rumah sakit, di rumah, orang-orang yang datang untuk dilayani pelepasan ya. Dan pada waktu itu kita juga tidak meminta bayaran ya. Kalau mereka memberi pun kita terima dengan ucapan syukur pada waktu itu ya. Semuanya untuk supaya pelayanan bisa berjalan dengan baik. Tetapi kita tidak pernah menaruh tarif, apalagi memasukkan di YouTube, karena memang masih belum ada YouTube di masa itu, saudara. Nah, jadi intinya pada waktu itu karena begitu banyak fullnya pelayanan, puji Tuhannya pemimpin rohani kami ini, Bapak rohani kami memang mengajarkan kita supaya bisa melayani. Jadi tidak hanya ujung tombaknya terus yang dikenal, tetapi ia juga mendidik anak-anak rohaninya untuk punya pelayanan yang seperti itu. Ya, mewarisi pelayanan seperti itu, metode pelayanan yang seperti itu. Jadi kita diutuslah berdua-dua orang ya. Misalnya ke 5 tempat ya, tidak mungkin Bapak rohani kami sendirian pergi, karena dia pasti kelelahan. Jadi dia utus kami ke tempat-tempat itu berdua-dua seperti itu ya. Laki-laki dengan laki-laki ya, seperti itu. Kirim. Kemudian saya pun ditugaskan juga bersama dengan salah satu teman saya, dan dia adalah seorang mahasiswa sekolah teologi yang sedang praktek di yayasan penginjilan kami ya, di mana tempat kami melayani di situ. Nah, karena dia mahasiswa praktek, tentu dia masih awam ya, tentu dia masih baru dengan dunia yang namanya pelayanan pelepasan dan eksorsisme atau pengusiran setan seperti itu. Kita disuruh pergi untuk ke tempat orang kesurupan, dan akhirnya di situ kami bertemu dengan seorang yang kerasukan setan. Dia masih muda, masih SMA, seorang perempuan. Sepanjang hari dari pulang sekolah, bukan dari pulang sekolah, dari sekolah itu ya masih, ia mengalami kesurupan, tidak sadarkan diri, dan selalu meronta-ronta berteriak. Sampai pulang sekolah, sampai sore, akhirnya kami dipanggil, dan sekitar petang ya, atau maghrib itu kita datang ke rumahnya. Dan sepanjang hari itu, saudara bisa bayangkan dia sudah kehilangan kekuatannya sebenarnya. Secara manusia ya, fisiknya pasti lelah. Dia meronta-ronta dan dia melakukan sesuatu yang tidak ia tidak bisa kontrol ya. Jadi saya ngobrol terlebih dahulu sebelum melayani. Di situ saya mendapatkan informasi bahwa ya istilahnya di sekolah memang mengalami yang namanya kesurupan massal ya. Dan dia adalah satu di antaranya. Tapi ia sampai tidak beres-beres, tidak kelar-kelar, kambuh lagi seperti itu. Sampai rumah kambuh lagi ya. Sehingga ia kelelahan. Nah, ketika saya bertemu dengan perempuan ini, ia masih dalam keadaan yang kejang-kejang seperti itu, menggerakkan badan-badannya sambil seperti orang mengerang seperti itu. Ya, seperti laki-laki suaranya, saudara ya.
dan dia dipegang oleh keluarganya, oleh orang tuanya. Kemudian saya siap melayani. Saya belajar satu hal dari Bapak rohani kami. Ini juga bisa saudara praktekkan, saudara ya. Dan ini juga supaya menggenapi apa yang firman Tuhan katakan, bahwa kepada setiap orang percaya itu diberikan tanda-tanda. Mereka akan mengusir setan demi namaku, kata Yesus. Demi di dalam nama Yesus kita bisa mengusir setan. Dan Tuhan memberikan kita otoritas atas iblis. Ya, iblis takluk kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan berkuasa, otoritasnya. Dan Tuhan memberikan otoritas itu kepada setiap orang percaya, kepada setiap murid dan anak-anaknya, untuk mengusir setan di dalam nama Yesus. Jadi otoritas itu sama seperti pakaian polisi dan lencananya. Saudara, apa yang membuat polisi itu berbeda? Dia manusia biasa, tapi ketika ia pakai baju polisi dan lencana polisi, kita pasti akan merasa hormat, sungkan, segan, ya. Bahkan ketika ia menyetop mobil di tengah jalan, mobil-mobil itu bisa aja menabraknya sampai mati karena dia manusia biasa. Tapi karena seragamnya, karena badge-nya, karena lencananya, tanda pengenalnya, orang akan hormat kepada dia. Nah, seperti itu Tuhan memberikan otoritas kepada kita. Saya meyakini hal ini, saudara ya, bahwa saya bisa berkuasa untuk mengusir setan, bahkan memerintah setan seperti itu. Makanya ketika saudara mulai dalam pelayanan ini, saudara harus punya iman. Kenakanlah perisai iman terlebih dahulu. Perisai iman itu apa? Setan bisa saja akhirnya menyerang balik saudara, seperti kasusnya anak-anak Skewa. Karena apa? Karena anak Skewa itu cuma niru mengusir setan demi nama Yesus. Karena mereka lihat Paulus mengusir setan di dalam nama Yesus. Lalu anak-anak Skewa meniru di dalam perjanjian baru, kisah para rasul ya. Mereka meniru. Wah, ini nama Yesus berkuasa. Lalu mereka ikut-ikutan mengusir setan, orang kerasukan setan dalam nama Yesus. Malah mereka diserang. Mereka dicabik-cabik oleh setan, saudara ya. Kenapa? Karena mereka meniru caranya saja. Sementara Kristusnya masih belum tinggal dalam hidup mereka. Mereka masih belum menjalin satu hubungan dengan Tuhan. Mereka belum menjadi milik Tuhan. Ya, kalau mau menjadi milik Tuhan ya mesti lahir baru, memberi diri dibaptis, percaya kepada Yesus, maka kita akan menjadi satu roh dengan Tuhan. Kita menjadi murid yang bertekun mengikuti Dia. Nah, jadi singkat kata begini. Perisai iman itu ialah saudara harus percaya bahwa saudara melayani Dia bukan karena kuat gagah dan kebaikan saudara. Saudara dipilih Tuhan bukan karena saudara adalah orang yang baik. Saudara adalah orang berdosa. Saudara berdamai dengan itu. Kalau saudara masih berbuat dosa dan masih ada dosa yang bolak-balik dalam hidup saudara, cukup saudara bereskan di hadapan Tuhan, akui dan minta darahnya membasuh saudara. Maka saudara dilayakkan oleh Tuhan. Saudara berkenan terlebih dahulu, saudara berdamai dulu dengan Tuhan. Saudara dibasuh oleh darahnya, saudara dilayakkan melayani Dia dan melakukan pelayanan itu. Nah, ketika saudara melayani, saudara akan percaya diri. Itu namanya iman. Percaya bahwa saudara dilayakkan bukan oleh karena jasa kebaikanmu, tapi percaya oleh karena perkenanan Tuhan turun oleh anugerahnya. Itu, seperti itu saudara ya. Sehingga saudara tidak usah takut. Gimana kalau aku mengusir setan? Tiba-tiba setannya ngomong begini sama saya. Kamu kok ngusir-ngusir gue? Kamu kan sohib gue. Masa ngusir-ngusir teman sendiri? Kan gak lucu saudara ya. Saudara jadi dilecehkan iblis. Pernahkah saudara mikir seperti itu? Nah, itu artinya saudara masih belum siap. Kalau saudara masih ada pikiran seperti itu. Kalau saudara rasanya masih ada rasa tidak layak di dalam hati saudara, jalin hubunganmu dengan Tuhan, misalnya berdoa sebelum engkau melayani, dan saudara minta kau dibasuh oleh darahnya, dan percayalah, maka itulah perisai iman. Nah, ketika itu saya mulai percaya bahwa Tuhan pasti menyertai saya. Tuhan pasti memberkati, mengurapi saya. Tuhan pasti memberikan saya otoritasnya. Sehingga saya pertama-tama akan berbicara kepada setan itu dulu. Nah, tidak seperti film ya. Kalau di dalam film, saudara mesti tahu nama setannya, baru saudara bisa ngusir setannya. Dan untuk tahu namanya, gimana caranya ya? Kalau di film itu kan ada namanya, setan itu Belial.
Ada yang namanya setan itu apa namanya lagi? Legion. Ada Baphomet. Mungkin lain sebagainya ya. Itu fiksi. Saudara nggak perlu mencari tahu nama setan biar spesifik ngusirnya, nggak seperti itu. Kalau dalam pengalaman kami, setan itu akan takluk kepada kita biar saudara nggak menyebut namanya. Jadi pertama-tama ketika saya mau melayani seseorang kerasukan setan itu ialah saya akan berbicara kepada setannya. Tapi nggak ngajak ngobrol ya. Saya akan berbicara seperti ini. Karena setannya itu menggelinjang, meronta-ronta, maka hal yang saya lakukan pertama ialah memerintahkan dia untuk diam. Makanya saya percaya bahwa saya diberikan otoritas oleh Tuhan. Lewat ucapan saya akan berkata di dalam nama Yesus, setan, aku perintahkan engkau untuk diam. Dan apa yang terjadi kemudian saudaraku? Setannya diam. Dia yang tadinya meronta-ronta, sekarang dia diam. Seperti orang yang terkunci tangannya. Ini memang fenomena yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Dia yang tadinya gerak-gerak seperti ini, kaki tangannya semua teriak-teriak, tiba-tiba langsung membujur kayak gini. Dia diam sama sekali. Itu kalau orang benar dirasuki setan seperti itu, saudaraku ya. Kalau orang yang pura-pura, dia biasanya akan tetap bergerak. Ada yang pura-pura kami temui dalam pelayanan. Ternyata dia sakit hati sama suaminya. Dia seperti orang gila, kerasukan setan. Ternyata ketika dia dibalut hatinya, dia mengakui bahwa dia kecewa dengan suaminya. Sehingga kesurupannya palsu. Dan ini kalau kesurupan asli, orang yang kerasukan setan ini biasanya setan yang menguasai pribadi ini, victim ini, korban ini, dia akan nurut sama kita oleh otoritas di dalam nama Yesus. Nah setelah dia diam, apa yang saya lakukan kemudian ialah, ini yang diajarkan oleh Bapak Rohani kami ya. Dari sekian lamanya pelayanan, ada banyak kali pelayanan itu jadi nggak efektif. Karena orang selalu mengusir setan. Dalam nama Yesus kami usir engkau. Dalam nama Yesus keluar. Keluar itu berjam-jam, 1-2 jam. Tidak keluar-keluar setannya. Bahkan orang-orang mengeroyok loh. Ngusir setannya ngeroyok. Oh dalam nama Yesus sambil bawa pujian. Dalam nama Yesus ada kuasanya. Darah domba Allah. Nyanyi-nyanyi seperti itu tapi nggak keluar-keluar setannya. Selama kita melayani, akhirnya kita menemukan satu fakta seperti ini. Setan itu bahkan bisa menutup mungkin telinga saudara, sehingga saudara tidak akan bisa bangkit iman. Maka cara yang paling praktis yang bahkan bisa dilakukan hanya dalam hitungan menit ialah saudara datangi kepada orang yang tadi setannya udah diem ya. Saudara dekatkan telinga saudara, tapi pastikan dengan menjaga norma etika kesopanan. Misalnya saudara melayani perempuan ya jangan dekat-dekat ya, supaya jangan ada anggapan bahwa saudara melecehkan ya. Saudara berbicara aja dengan jelas di telinganya. Saudara panggil dia, panggil namanya. Istilahnya panggil rohnya. Nah, saya pribadi percaya kepada konsep trikotomi ya, tubuh, jiwa, dan roh ya. Jadi manusia itu punya tubuh secara fisik, jiwa itu keinginan, kemauan, kehendak, kesadarannya, dan roh itu ialah yang membuat kita hidup ya, dan yang membuat kita terhubung juga dengan Tuhan. Nah saya panggil rohnya, karena ia dalam kekuasaan roh, kuasa kegelapan dibelenggu ya, saya panggil rohnya. Misalnya namanya Jedi, saya panggil. Di dalam nama Tuhan Yesus aku memanggil roh Jedi. Nah biasanya roh manusia itu akan merespon. Dia akan merespon. Nah, dia akan berkata, pokoknya dia akan merespon aja. Lalu saudara ngomong sama dia, jadi aku minta kamu ikutin saya. Mengucapkan satu kalimat ini. Tuhan Yesus, tolong saya. Tuhan Yesus, lepaskan saya. Biasanya, hanya dengan mengucapkan kalimat itu, seketika itu juga orang yang kerasukan setan itu akan langsung lepas. Karena apa saudaraku? Karena ia membuat statement dari hatinya dan dalam imannya. Ia meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan seketika itu juga orang itu pasti akan dilepaskan. Nah, tapi saya akan memberikan satu pengalaman juga ya. Masih dalam kasus yang ini ya. Ketika ia dilepaskan dan setelah ia sadar ya, beberapa menit kemudian, ia seperti ngelamun. Dan kemudian ia kambuh lagi. Lah saya bingung, kenapa kok setannya balik ya?
Lalu Tuhan memberi hikmat kepada saya. Karena ini namanya pelayanan, Tuhan pasti akan memberikan kita hikmat dalam segala sesuatu, saudara ya. Jadi Tuhan memberikan hikmat kepada saya ketika saya melihat di tangannya tuh ada gelang, di kakinya juga ada kayak tali-tali diikatkan. Saya bertanya kepada orang di rumah, ya, ini sebelum kita melayani, apakah dia ada dilayani oleh dukun-dukun? Dan mereka bilang iya. Dia dikasih minum, kemudian di kaki dan di tangannya juga di pinggangnya dekat perutnya itu ada diikatkan sesuatu, ya, ada diikatkan sesuatu tali seperti itu dengan ada jimat seperti itu, saudara. Lalu saya bilang jangan seperti itu. Jangan kita punya keyakinan ganda. Saya bilang bahwa semua kemuliaan itu hanya bagi Tuhan dan Tuhan ingin bahwa hanya kuasanya yang sanggup dan melepaskan setiap orang yang diikat oleh kuasa kegelapan. Saya bilang saya minta izin untuk memotong tali itu. Kita potong tali itu semuanya dan saya ambil itu nanti untuk dimusnahkan, ya dibakar. Jangan sampai ada kuasa-kuasa roh jahat seperti itu. Dan itu justru bisa menjadi pintu gerbang pembuka untuk setan itu kembali. Dan setelah saya ambil itu, kita layani sekali lagi dia. Akhirnya dia kembali sadar. Dan sampai besoknya, sampai lusa dan selanjutnya dan seterusnya dia tidak pernah lagi diganggu oleh roh jahat. Karena kemudian juga setelah itu kita minta kepada keluarga setelah dia dilepaskan, tolong ya suruh dia untuk bertekun di dalam beribadah, diajak beribadah. Karena ada di dalam firman Tuhan, seorang yang sudah dilepaskan dari setan itu rumahnya seperti rumah yang tersapu bersih. Ya, tapi jangan biarkan rumahnya itu kosong. Nanti setannya balik dan dia membawa 7 roh yang lebih jahat. Jadi kuncinya ialah saudara harus mengisi kehidupan saudara pertama-tama. Saudara harus memulihkan hubungan saudara dengan Tuhan supaya Tuhan tinggal dalam hidup saudara. Jadi ketika setan mau balik, ada big boss di situ. Gak berani kita masukkan. Ada Tuhan yang bersekutu dengan kita, yang tinggal dalam hidup kita. Kita menjadi rumah kediamannya. Mana setan berani, saudaraku ya. Itulah yang saudara lakukan di dalam Tuhan, saudara ya. Saudara punya kuasa untuk melepaskan setiap orang yang kerasukan setan. Tapi ingat, jangan buat ini dengan tujuan-tujuan komersil. Saya takutnya, karena ini adalah era di mana zaman-zaman orang bisa menghasilkan segala sesuatu demi cuan, demi untung, bikin konten ya. Saudara mulai mencari orang-orang yang kerasukan setan, saudara-saudara kontenin, jangan seperti itu. Kalau saudara dikasih dengan cuma-cuma, maka berikanlah dengan cuma-cuma. Kalau itu memang pelayanan yang saudara lakukan, dan saudara ingin mendokumentasikannya, silahkan saja sih. Saya juga tidak ingin saudara menghalang-halangi saudara lah. Pokoknya tetapi kalau dari hati nurani saya, kalau saudara melayani, adalah saudara melayani dengan tulus ikhlas untuk melepaskan seseorang tanpa harus ada dokumentasi dan sebagainya, saudara ya. Dan saya percaya semoga apa yang saya sampaikan di sini bisa menjadi bahan pemikiran, pertimbangan, bisa menjadi sesuatu yang bisa saudara pelajari untuk menyelesaikan mungkin saja kasus-kasus kesurupan di tengah-tengah kehidupan saudara ya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman dan juga apa yang sudah sama-sama kami bagikan di sini. Semoga kami berdoa supaya setiap orang boleh mengerti dan itu bisa menjadi bekal bagi kami di dalam pelayanan. Dan kami juga menyadari hanya Tuhan yang berkuasa untuk mengalahkan dan menaklukkan setiap kuasa-kuasa roh-roh jahat, iblis, setan dimanapun mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu ketika Engkau tinggal dalam hidup mereka. Engkau berjalan bersama setiap anak-anak Tuhan, maka tidak ada satu orang pun yang bisa diserang oleh kuasa roh-roh jahat dan kuasa kegelapan Tuhan. Biarlah kami selalu dekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, menaruh pengharapan kepada Tuhan, intim bergaul karib dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah di penghujung program seri pendalaman Alkitab. Kita akan bertemu lagi di dalam seri pendalaman Alkitab yang berikutnya. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah tetap setia untuk mengikuti channel ini dan mendoakan kami di dalam doa supaya kami boleh berkembang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Akhirnya saya Billy Elia pamit, kiranya kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.